Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan saat ini kembali kami ada, itu semua karena anugerah. Dan kami mau pakai hidup kami ini untuk memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut menghadapi apapun juga, meskipun keadaan nampaknya menakutkan. Situasi dunia ini memuat ketidakpastian, bencana, penyakit, dan berbagai persoalan. Dan semuanya itu menimbulkan ketakutan. Tapi melalui ayat firman Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk menghadapi keadaan yang terjadi. Ketidaktakutan ini bukan berarti bahwa kita cuek dan tidak peduli. Tapi ketidaktakutan ini berhubungan dengan ketenangan dan kedamaian hati kita yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri kita seiring dengan penyerahan kita kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa di dalam kita ada Roh Kudus yang memberikan kita sukacita, ketenangan, dan keberanian. Dikatakan dalam ayat ini ada kekuatan, kasih, dan ketertiban, dan itu merupakan karya Roh Kudus di dalam kita. Saudara yang dikasih Tuhan, rasa takut memang secara normal akan ada, dan itu manusiawi. Tapi kita harus mengatasinya, saudara. Ada dua golongan orang yang ada di bumi ini. Pertama adalah orang-orang yang hidup dengan rasa takut. Dan yang kedua adalah orang-orang yang hidup dengan mengatasi rasa takutnya. Golongan orang yang mengatasi rasa takut juga ada dua macam. Yang pertama adalah mereka yang mengatasi rasa takut dengan mengandalkan diri mereka sendiri atau hal lain di luar Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka yang mengatasi rasa takutnya dengan mengandalkan Tuhan dan menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan. Golongan yang pertama, yaitu orang yang mengatasi rasa takut dengan kekuatan diri sendiri dan hal lain di luar Tuhan, tidak akan mengalami ketenangan yang sejati. Tapi bagi kita, saudara, yang berserah, yang mengandalkan Tuhan, dan yang menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, akan mengalami ketenangan, sukacita yang sejati dari Tuhan. Ketika rasa takut melanda, sikap yang benar adalah mencari Tuhan dalam doa. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga tertulis, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Beginilah saudara yang hendaknya kita lakukan di saat ketakutan melanda, yaitu mencari Tuhan dengan berdoa kepadanya. Tindakan Yosafat menjadi contoh bagaimana ketakutan tidak membuatnya kehilangan arah dan tersesat dalam pilihan yang salah. Seringkali ketakutan membuat orang bingung dan memilih alternatif yang salah. Janganlah kita demikian, saudara. Jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, tapi sebaliknya kita harus menguasai ketakutan yang ada dengan bersandar kepada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 56 ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Inilah saudara yang hendaknya menjadi sikap kita ketika ketakutan melanda, kita tetap percaya kepada Tuhan.
Kita tidak goyah dalam situasi apapun juga. Kita menyerahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong dan memberikan kita mujizat-Nya yang ajaib. Mari datang pada Tuhan, saudara, berdoa dan percaya kepada-Nya. Ingatlah bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita bukan ketakutan, melainkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, carilah Tuhan dalam doa kita, andalkanlah Tuhan, dan Tuhan akan bertindak menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan dan membangkitkan iman kami kepadamu. Sungguh ya Tuhan, ketika kami takut, kami mau tetap percaya kepadamu. Situasi dunia ini mencekam dan mencemaskan, tapi kami mau tetap berharap, beriman dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan bagi kami. Daripadamu-lah ya Tuhan, datang keselamatan dan pertolongan. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan selalu ada bersama kami. Engkau ada di dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau menolong kami, menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang membangkitkan kekuatan dan keberanian kami untuk menghadapi segala situasi yang ada. Kami mau berjalan dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Di sepanjang hari ini pimpin kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari pendengar yang sedang mengalami masalah, pergumulan dalam hidup, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau turun tangan, memberikan kekuatan, pertolongan, dan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, pulihkan keadaan yang ada saat ini, dan berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah keselamatan yang daripada-Mu sampai kepada semua orang dari segala bangsa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.